Bagaimana kabarnya hari ini? Tetap semangat dan sehat ya. Sebelum saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan, pada saat ini saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Anna Magdalena sebagai pengampu mata pelajaran pendidikan agama Kristen. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan pada saat ini, marilah kita bersama minta pimpinan kepada Tuhan dengan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, dikuduskanlah kiranya nama-Mu ya Tuhan, saat ini hingga kekal selamanya. Kami datang ke hadirat-Mu, mengucapkan syukur dan terima kasih atas segala berkat rahmat-Mu yang Engkau limpahkan di dalam kehidupan kami. Tuhan terus memelihara dan memberkati kami. Tuhan terus memberi kekuatan dan kesehatan buat kami. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu. Bapa di surga, kami pada saat ini akan mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu bekerja atas kami, sehingga firman-Mu menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami mohon ampun atas segala dosa kami. Dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya. Amin. Anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan yang menjadi dasar renungan pada saat ini, yang saya ambil dari kitab Amsal 23 ayat 18 dan Yeremia pasal 29 ayat yang ke-11. Demikian bunyi firman Tuhan. Amsal 23 ayat yang ke-18. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Dilanjutkan, Yeremia pasal 29 ayat yang ke-11, demikian bunyinya. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang ada dalam pikiran atau benak kita pada saat-saat ini? Boleh dikatakan saat-saat ini adalah saat-saat yang sulit yang dialami oleh umat manusia di seluruh dunia. Adanya pandemi yang tidak kunjung berakhir membuat kita semua merasa takut dan was-was. Ekonomi menjadi porak-poranda. Banyak orang yang kehilangan pekerjaan. Kerugian dialami oleh banyak pihak. Dalam dunia pendidikan, yang tahun ajaran baru ini direncanakan akan diadakan secara tatap muka, ternyata hal itu belum terwujud, sehingga pembelajaran masih dilaksanakan secara daring. Banyak orang pesimis tentang masa depan yang semakin suram. Bagaimana dengan kita sebagai anak-anak Tuhan? Situasi saat ini memang sulit. Namun kita sebagai anak-anak Tuhan perlu optimis bahwa masa depan itu sungguh ada dan harapan itu tak pernah hilang, sesuai dengan janji Tuhan yang kita baca dalam Amsal 23 ayat 18 dan Yeremia 29 ayat 11. Namun masa depan itu tidak akan datang begitu saja, tapi harus dan perlu diperjuangkan. Apa yang perlu dilakukan untuk mengisi masa depan sehingga lebih
maksimal dan efektif? Yang pertama adalah pakailah kemampuan, talenta, bakat, karunia yang sudah Tuhan berikan kepada kita secara maksimal. Apa yang kita miliki hendaknya diasah dan dikembangkan. Bagi yang memiliki bakat musik, hendaknya itu terus-menerus dikembangkan, diusahakan, dan dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Begitupun yang memiliki bakat nyanyi, olahraga, dan di bidang seni lainnya, teruslah digunakan dan dikembangkan. Apapun yang telah Tuhan karuniakan buat kita, pakailah untuk kemuliaan nama Tuhan. Hal yang kedua yang perlu kita lakukan adalah memiliki semangat. Pada umumnya, orang-orang yang sukses itu diawali dengan memiliki semangat untuk berjuang. Dalam bidang apapun diperlukan adanya semangat. Seorang atlet tidak akan berhasil dan memenangkan pertandingan jikalau tidak memiliki semangat dalam berlatih maupun dalam pertandingan. Begitupun seorang pelajar tidak akan sukses dan berhasil jikalau tidak memiliki semangat untuk belajar, giat dalam belajar. Meskipun sampai saat ini kalian masih belajar jarak jauh, dari peristiwa ini kita dapat belajar untuk terus mandiri dan percaya diri. Semangat bisa berfungsi sebagai bahan bakar untuk bangkit dan memampukan kita meraih keberhasilan. Hal yang ketiga yang perlu kita lakukan adalah hidup melekat kepada Tuhan. Pada waktu kita dekat dengan Tuhan serta mengandalkannya, Ia akan membimbing kita ke masa depan yang terbaik. Sekalipun kita mengalami kegagalan, jangan pernah takut dan cemas. Kita harus tetap melangkah maju, karena di dalam Tuhan ada kepastian masa depan. Serahkanlah masa depanmu kepada Tuhan, walaupun keadaan kita hari ini tidak baik. Jangan berkecil hati, karena Tuhan Yesus sanggup memulihkan kehidupan kita. Dialah yang memegang masa depan kita. Ketika kita memiliki segalanya, ingatlah bahwa hanya Tuhan yang berkuasa atas masa depan kita. Bersama Tuhan Yesus, kita akan mendapatkan masa depan yang baik dan penuh dengan pengharapan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita.